pengajiannya, materinya itu masih melanjutkan materi bulan lalu, yakni tentang melangkah bersama ke surga. Yang bagian ibu-ibu itu pembahasannya apa yang diinginkan suami dari istri, serta nanti kita akan bahas bagaimana memperbaiki suami yang kurang baik, ya. Nah, ini materinya kayak ini. Sebenarnya kalau ngaji mah mau apapun asal ngomong aja, ya. Jadi ini tadi saya singgung-singgung dulu umrah. Mudah-mudahan ibu yang kemarin berangkat umrah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin tahu bagaimana indikator orang itu diterima ibadahnya, sepulang umrah jadi lebih baik, lebih sabar, lebih rajin baca Al-Qur'annya, lebih rajin sholatnya. Sholat sunat maksudnya, Bu. Kalau sholat wajib mah udah 5 kali sehari, betul nggak? Ibu tahu nggak Imam Ahmad? Pernah dengar nama Imam Ahmad? Ulama ahlul hadis. Imam Ahmad itu sholat sunatnya sehari semalam 300 rakaat. Saya tanya ibu-ibu di sini sholat sunatnya berapa rakaat? 12. Itu yang rawatib. Sholat duhanya berapa rakaat? 2. Sebenarnya sholat duha itu tidak ada batasan. Ibu mau sholat duha asal tumanina, mau 100 rakaat juga monggo. Tapi sholatnya harus tumanina. Karena begini, Nabi SAW bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu membaguskan wudunya, sumarka rakaataini, kemudian dia ruku 2 rakaat, yuhsinu fihima adzikru wal husu, wajabat lahul jannah. Kemudian dia membaguskan dzikir dan bacaannya. Jadi tolong ibu-ibu, jika sholat jangan tergesa-gesa. Karena Nabi sampai mengatakan wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Tapi syaratnya yuhsinu fiha adzikru wal husu. Selain membaguskan wudu, kemudian dapat dzikir, dia membaguskan dzikir, juga dia membaguskan husuknya. Gimana bagusan husuknya? Kalau kita sholat tumanina. Di mana tumanina sholat? Kalau ruku itu sebelum punggung lurus, tangan mencengkram lutut, jangan dulu baca doa. Baru setelah lurus, baru kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Dengan tenang, jangan subhana rabbiyal azim. Itu bukan doa itu. Bukan dzikir. Bangkit sami Allahu liman hamidah. Tenang, kemudian luruskan dulu punggung. Nah, itu yang wajib masuk surga kata Nabi. Nah, sholatnya tumanina. Karena gak boleh sholat ini sekedar sholat. Gak boleh. Terus satu lagi. Kalau ibu pengen mendapatkan kebaikan, berdoa, yakni gini, Bu. Kalau sebelum tidur, ya wudhu dulu. Kemudian ketika kita zikir sebelum tidur, ya setelah berwudu berzikir sebelum tidur, maka tatkala di tengah malam terbangun, ibu minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhir, termasuk ingin sekali ke Baitullah, maka itu akan dikabulkan doanya. Syaratnya sebelum tidur berwudu. Nanti ketika tengah malam terbangun, nggak sholat juga nggak apa-apa, langsung ngangkat tangan kepada Allah. Tapi kalau berdoa itu pakai tata titi. Gimana tata titinya? Jangan lupa memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, yakin doa dikabulkan, baru berdoa diulang 3 kali. Termasuk minta umroh, termasuk minta kebaikan dunia dan akhirat. Doa sapu jagat. Kan sering ya doa dengan doa sapu jagat? Sering ya? Jangan pernah bosan doa dengan doa ini. Kenapa? Coba kita sedikit tenang, ini materinya GKS-nya insya Allah nanti saya sampaikan ya. Supaya paham ilmunya. Karena ini banyak juga yang sepuh-sepuh datang kan.
Ini nggak apa-apa kajiannya saya ngalor ngidul dulu. Nggak apa-apa ya. Jadi gini, kenapa tadi ketika wudhu harus, ketika tidur kita wudhu dulu? Karena keutamaannya itu. Bahkan ada hadis yang lain. Nah ini satu. Ketika kita berdoa, jangan ditinggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kepadaku di dunia ini kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan itu? Pertama, hidayah dalam Islam. Ini yang mahal. Yang kedua, keluarga yang sakinah. Itu kebaikan. Anak-anak yang soleh dan solehah. Rezeki yang barokah. Itu di dunia. Di akhirat kebaikan. Pertama, dibangkitkan dengan berwajah bersih. Karena nanti itu ketahuan calon neraka itu wajahnya hitam. Mendapat catatan amal dengan tangan kanan. Dihisab dengan mudah. Ya, dihisab mudah itu kayak gimana? Gini loh, nanti tuh Allah akan nanya kepada kita, dilihatin catatan kita. Kamu pernah gini, semua rekaman hidup itu ada, Bu. Sejak ibu balik sampai ibu mati itu ada ditulis. Sampai ibu bilang, ih saja sama suami ada tulisannya. Nah ketika pas mau celaka, mau gini. Wah binasa saya nih, saya celaka. Kenapa? Oh saya nih banyak sekali keburukannya ketahuan. Meskipun ibu sudah lupa, ketika lihat catatan, iya. Hari Senin, begini-begini. Hari Rabu begini-begini ada semua catatannya. Maka Allah akan berfirman begini. Qad satartuka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Aku telah menutup engkau ketika di dunia, maka pada hari ini engkau diampuni. Oleh karena itu jangan suka ngumbar aib orang. Biar ditutup sama Allah. Apalagi yang diumbarnya aib suami. Wah suami saya begini-begini. Jangan. Apalagi diceritain sama mertua, nggak boleh. Kecuali kalau minta solusi, itu pun harus berdua. Nggak boleh sendirian. Ya. Nah, itu ketika kemudian akan lewat sirat. Semua kita akan lewat di atas neraka. Lihat surat Maryam. Wa inhum illa wariduha. Tidaklah mereka kecuali akan lewat di atasnya. Kemudian wakina ada benar, kita ini nanti jangan sampai mampir dulu ke neraka. Karena nanti itu banyak orang Islam yang mampir dulu ke neraka itu banyak. Makanya nanti itu ada yang disebut Jahimiyun. Tahu Jahimiyun, Bu? Alumni Jahanam. Bukan alumni UI. Atau alumni ITB. Tapi ini alumni neraka Jahanam. Nanti itu jidatnya hitam. Karena bekas dibakar. Tapi dia nanti masuk surga, mendapatkan surga yang paling ringan 10 kali daripada dunia ini. Itu orang yang paling nanti. Makanya jangan sampai mampir dulu ke neraka. Makanya banyak Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tapi jangan lupa kalau berdoa itu pertama ikhlas karena Allah. Kedua, ibu memuji Allah dulu. Contohnya misalkan Allahumma antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah itu belum hafal Ustaz. Bisa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Jabbar, ya ala kulli syai'in qadir. Kemudian ibu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru ibu ngangkat tangan. Mau doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, silahkan. Doakan orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu coba ketika terbangun malam tidur lagi dikabulkan. Syarat ketentuannya wudu dulu sebelum tidur. Ada riwayat yang lain. Jika orang itu berwudu sebelum tidur, kemudian waktu malam merubah posisi tubuhnya, wayang qalibu. Ya dia berubah posisi tidurnya,
Kemudian apa kata malaikat? Allahumma gfirli abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Tuh, kan wudhu itu susah atau gampang, Bu? Gampang, tapi susah ngelakukannya, betul nggak? Males. Nah, jadi kita ini mengharap rahmat Allah tuh jangan ngandelin kita sendiri. Dia juga ngandelin doa malaikat. Makanya tadi, kalau misalkan ibu sakit, aduh aku mau wudhu tapi sakit, nggak kuat, tayamum, Bu. Kan di kamarnya di bawah bantal kan, maaf ya, di bawah ranjang itu suka ada debu ya. Nah, ambil aja debu itu. Kan tinggal gini. Ambil. Usap gini. Bismillah. Sudah tuh tidur. Dalam keadaan suci tidurnya. Nah, ini masalah tayamum. Ini yang nanti yang umroh ya. Kalau ustadz pembimbingnya nggak ngasih tahu. Kadang saya lihat orang umroh itu di pesawat pada tayamum. Saya bilang, loh kok tayamum, mana debunya? Ada debu nggak di pesawat? Nggak ada, pesawat bersih. Sedangkan kan tayamum itu harus pakai soidang toyiba, debu yang bersih. Berarti dong sholatnya nggak sah. Iya, rugi, mau umroh sholatnya nggak sah. Kalau saya itu nganjurin, kalau saya bawa jamaah, ke saya sendiri itu kan suka dikasih minum tuh, Bu. Saya sakuin aja itunya apa? Gelasnya sakuin, nanti masuk ke kamar mandi, wudhu aja di kamar mandi. Kalau saya mah kayak gitu, nganjurin. Kalau tayamum tuh nggak boleh sembarangan. Kalau mau, bawa kresek, bawa plastik, kasih debu. Nanti mau tayamum, ambil dulu kayak gitu. Kayak di rumah sakit di Arab Saudi itu, kalau di pinggir pasien tuh ada mangkok yang isinya debu. Untuk apa? Untuk tayamum pasien. Jadi jangan debunya gini, ini kan bersih, nggak ada ini. Nah ini banyak orang yang karena mungkin tidak paham, dianggapnya ini bukan masalah loh, Bu. Hati-hati. Orang sahabat ketika wudhu tergesa-gesa, terlihat segini, nggak kena air, apa kata Nabi? Wailul aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu di neraka. Tuh sekarang nggak sah, tayamumnya gimana lagi? Nah seperti itu. Jadi, nah ini saya ingatkan, mau tidur juga, mau tidur itu terbiasa untuk berwudhu. Kalau punya das besar ya mandi. Kaur gelis mah panas. Kalau di Lembang, di Lembang mah maghrib itu udara 18 derajat, 19 derajat. Ya, di sini ini kan adem ya. Kalau kata saya mah panas ini. Ya, jadi biasakan tadi, terus banyak berdoa. Insya Allah ibu bisa berangkat ke tanah suci. Paham ya Bu ya? Baik, kita akan jelaskan lanjutan yang kemarin, poin yang ke-6. Karena nanti kalau misalkan pengajiannya banyak ibu-ibu, kalau minta pembahasan yang lain ngomong saja, ini saya bahas dulu. Nanti bahas masalah keluarganya, setengahnya waktunya kayak gitu, supaya semuanya dapat gitu ya. Baik ibu-ibu jamaah rahimakumullah dan ummahat yang semoga Allah rahmati. Keluarga sakinah adalah keluarga dambaan setiap orang yang beriman. Namun sakinah itu tidak datang begitu saja. Maka sakinah ini harus diusahakan. Maka pembahasan kali ini kita akan melanjutkan apa yang dibahas pada bulan lalu, yakni apa yang diinginkan oleh suami dari istri. Nah, kita masuk ke poin yang ke-6. Yang diinginkan oleh suami adalah dukungan dan motivasi. Ini sesuatu yang sangat berharga. Ya. Nanti kemarin juga istri pun sama. Suami itu perlu didukung, perlu dimotivasi apapun kondisinya. Jangan ketika suami pulang bekerja, suami capek,
ketika bawa uangnya tidak sesuai harapan, maka malah diremehkan. Maka itu suami itu makin jauh nantinya. Sakinah itu makin jauh. Misalkan, kenapa? Karena begini Bu ya. Motivasi kepada suami itu akan berbalik penghargaan untuk istrinya. Bahkan aib sekalipun ada, ketika ada orang lain, jangan disebutkan. Ini ada satu kisah. Di Riyadh sana, Riyadh itu ibu kota Saudi. Kalau kemarin ibu mampir ke Kornis, Kornis itu biasanya jamaah haji atau umroh tuh mampir di situ. Di situ ada tukang bakso, ada bakso Mang Udin, ada siapa gitu kan. Nah, di situ di Riyadh ada seorang istri, suaminya marah besar, ditempeleng Bu. Kan ini perbuatan dosa besar, betul nggak? Kan nangis tuh istri. Tatkala nangis tuh bunyi bel rumah itu. Ditengok kalau suaminya, mertuanya datang. Wah ini suaminya udah gemetaran. Ya, dibukalah, dipersilakan masuk. Kemudian si anaknya, istrinya itu yang sudah tempeleng itu dalam keadaan nangis tuh datang. Loh kok kamu kenapa? Ada apa kamu nih? Oh suaminya udah takut sekali. Oh ini saya nangis itu rindu sama kalian. Kok baru datang sekarang? Makanya saya nangis bahagia. Ditutupi aib suaminya. Setelah makan malam semua, udah pulang istrinya, suaminya nganter mertuanya, dia mampir ke toko, kemudian beli perhiasan setara dengan 1.000 real. Kemudian pulang minta maaf kepada istrinya, diberikanlah hadiah itu. 1.000 real itu sekitar 3,5 miliar Bu. Ya, artinya kenapa tadi terjadi? Karena istri ini pandai menutupi kekurangan suami. Ya mungkin suaminya lagi hilaf. Tapi ya jangan. Mukul orang tuh nggak boleh. Kecuali dorban mubarih, kalau istri udah dinasihati nggak mempan. Diajak ini nggak mempan, boleh dipukul tapi pukulan yang tidak melukakan. Ya, dan di tempat yang banyak daging. Nah baik, apa yang perlu dimotivasi dari seorang istri kepada suami? Yang pertama, motivasi agar berbakti kepada orang tua. Jadi begini Bu ya, wanita ketika sudah menikah yang paling berhak dia taati adalah suaminya. Tapi suami adalah orang tuanya, termasuk orang tua istri. Karena nggak boleh baik dengan orang tuanya sama mertua buruk. Maka itu nggak benar istri kayak apa, suami kayak gitu. Harus baik juga dengan mertua seperti itu. Nah, dimotivasi agar berbakti, makanya jika suami tidak memberikan semua penghasilannya kepada istri, jangan marah. Itu bukan selingkuh. Mungkin dia ingin menafkahi orang tuanya. Karena seorang laki-laki itu kalau punya adik itu masih tanggungan dia. Kalau adiknya masih kecil, sementara orang tuanya sudah tidak punya usaha. Nah itu, karena nanti baktinya suami kepada orang tua akan berimbas sayangnya kepada istri. Akan berimbas baiknya kepada istri. Itu yang harus perhatikan. Yang kedua, motivasi menuntut ilmu. Karena ilmu itu merupakan poros paling tengah. Banyak orang hari ini berlaku kasar kepada istrinya. Berlaku curang kepada keluarganya karena nggak punya ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-36. Wala taqfu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbuat, jangan kamu berkata sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Karena mata, pendengaran, hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hari ini banyak kejadian kekerasan, KDRT, apapun yang sekarang ini gampang diketahui kan? Ada medsos, betul nggak? Sampai artis fulan itu nonjok misalkan, tahu sekarang ini. Ada beritanya.
Nah, itu akibat bodoh tentang ilmu. Bagaimana memuliakan. Karena orang laki-laki yang menghinakan wanita adalah laki-laki hina. Makanya nanti kalau punya mantu, nih punya mantu bu. Mau ngambil mantu, lihat bagaimana sikap sama orang tuanya. Sikap sama ibunya terkhusus. Karena bakti kepada ibu itu 3 kali lipat daripada bapak. Meskipun bapak pun tetap wajib dibaiki. Karena tidak mungkin ada kita tanpa ada ayah. Yang kedua, bagaimana sikapnya kepada adik-adik perempuannya. Kalau mereka baik, dia baik kepada keluarga adik-adik perempuannya, insya Allah nanti kepada istrinya baik. Tapi kalau kelemah ibunya juga buruk, sama anak adik-adiknya buruk yang perempuan, jangan diharap jadi suami baik. Dia orang lain. Makanya ini penting. Kalau sama Allah jelas, ini mah wajib. Maksudnya kalau ada orang yang minang kita, nggak mau sholat, jangan diterima. Allah saja ditinggalin, apalagi istrinya nanti. Jadi jangan seperti itu. Makanya nih, motivasi. Kemudian motivasi mencari akhirat. Orang mencari akhirat itu bukan duduk-duduk di masjid. Saya tanya sama ibu, kalau bekerja itu ibadah bukan? Ibadah bukan bu? Jadi kalau ada laki-laki katanya soleh tapi nggak mau bekerja, kosong itu, bukan soleh. Nggak soleh itu laki-laki kayak gitu. Jadi laki-laki yang soleh itu ngejar akhirat lewat dunia tadi, yang menafkahi anak dan istrinya. Seperti itu gitu ya. Nah, kemudian motivasi mencari penghidupan dunia. Jadi misalkan suaminya gagal usaha ini, kita dorong yang ini, ayo pak coba, yang ini coba. Kenapa? Karena laki-laki itu dikatakan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni perempuan. Karena mereka laki-laki menapahkan sebagian dari harta mereka. Jadi ini kita lihat contoh misal bu, kisah Khadijah. Tahu Khadijah bu? Khadijah tahu siapa? Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awal-awal beliau dakwah, yakni Rasulullah ketika awal-awal dakwah, bahkan ketika pulang dari Gua Hira, apa yang dilakukan Khadijah? Motivasi luar biasa. Sehingga Khadijah itu selalu dikenang, tidak ada orang yang menggantikan posisi beliau. Sampai Nabi itu kalau masak, dibanyakin masaknya, kawan-kawan Khadijah itu dikirimi bu. Karena ini dalam perbuatan baik kepada Khadijah. Jadi kalau ibu misalkan punya orang tua udah meninggal dunia orang tuanya, ada kawan-kawan orang tua kita, maka kita baikin orang-orang tua kita. Kita punya sesuatu, kirim dia, itu sama dengan berbakti kepada orang tua kita. Nah Rasul itu sampai nggak pernah melupakan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah ini motivator luar biasa kepada Nabi. Saat sedih, bahkan saat-saat orang-orang menjauhi. Jangankan dirinya Khadijah itu, harta semuanya diberikan untuk Islam ini. Makanya Nabi selalu, sampai Aisyah cemburu pun, maka Nabi tetap mengatakan tidak ada yang menggantikan posisi Khadijah di hatinya. Khadijah ini adalah wanita penghulu surga yang sampai malaikat Jibril pun menitipkan salam kepada Nabi untuk Khadijah. Gak mungkin disalami sama malaikat kalau ini bukan wanita luar biasa. Bagaimana dulu? Nah, ibu ini kan Khadijah masa kini. Artinya ibu juga bisa berperan, ya semampu ibu. Jika suami galau, suami sepi usahanya, jangan diomelin, didorong, disemangati. Sholat jamaahnya, ngajinya sudah mulai telat, disemangati seperti itu. Karena orang nanti ngejar akhiratnya kuat, maka dunianya pun dia akan baik. Karena begini bu, kalau orang ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau ngejar dunia saja, dia akan dapat sesuai yang dijanjikan Allah.
Tidak akan lebih seperti itu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, Bu, yang diinginkan suami adalah menjaga kehormatan diri istri. Salah satu urusan yang tidak ada kompromi adalah urusan kehormatan diri. Wanita dan laki-laki sama diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Hal ini adalah sarana untuk menjaga kehormatan diri. Wanita yang solehah adalah menjaga dirinya ketika suami sedang tidak di rumah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila ada seseorang yang datang ke rumahnya, sementara yang datang itu tidak disukai oleh suaminya, ibu memasukkan ke rumah ibu, meskipun itu perempuan. Jadi ada tamu nih ke rumah ibu. Tamu ini tuh suami ibu tuh nggak suka kalau datang ibu-ibu ini. Kenapa? Kalau datang itu suka gibah dan sebagainya. Ibu jangan masukkan, itu dosa. Apalagi masukinnya laki-laki, nggak boleh lagi. Yang perempuan saja tidak boleh, apalagi laki-laki. Di dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan, la yahilu lil mar'ati antasuma wa jaujiha sahidun ila biidni. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sunat sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Mau puasa saja harus izin dulu puasa sunat. Kemudian wala ta'adana fi baitihi illa bi, tidak boleh mengizinkan masuk ke rumahnya kecuali izin suaminya. Meskipun itu yang datang orang jauh, apalagi misalkan ipar. Ini hati-hati, ipar itu Nabi sampai katakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Kenapa? Banyak orang terjadi ipar dianggapnya tidak apa-apa, padahal banyak terjadi kemaksiatan itu lewat ipar. Nggak boleh gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan wa ma anfaqta min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi satrahu. Kalau seorang istri menginfakkan hartanya, meskipun harta hasil usaha dia, kalau tidak ngomong dulu sama suami, suami dapat setengah pahalanya. Jadi apalagi kalau hartanya pemberian suami, wajib izin dulu. Insya Allah suami yang baik akan memotivasi istrinya beramal saleh. Karena ingin sama-sama masuk surga, toh betul nggak? Nggak mungkin lah kalau orang itu saleh atau salehah, nggak mungkin saling menghalangi pada perbuatan baik, ya. Kemudian juga wanita diperintahkan untuk meminta izin suaminya ketika hendak keluar rumah. Nggak boleh meninggalkan rumah sembarangan, nggak boleh. Sampai misalkan mau jenguk orang sakit harus izin dulu suami. Kalau suami, Bu, tinggallah di rumah dengan anak-anak, maka ibu harus ridho dengan perintah suami. Sampai ibu mau ke pasar sekalipun, pasarnya dekat Ustadz, cuman berapa langkah dari rumah, tetap izin dulu suami. Kalau seperti itu, insya Allah rumah itu calon rumah-rumah penghuni surga. Kemudian yang ke-8, mendidik dan merawat anak-anak serta mengerjakan urusan rumah. Ibu mau ke surga bareng nggak? Nah, kalau subuh itu anak-anak ya dibangunkan. Ibu tuh harus jangan sampai nanti nak kamu ketinggalan nggak masuk surga. Yuk bangun sholat subuh. Kasihan Ustadz masih tidur. Jangan istilahnya sayang itu salah kaprah. Kalau istilah orang Sunda mah nyaah dulang. Afan ya, maaf. Kalau bahasa Jawa apa ya? Sayangnya eman ya. Eman apa? Emanca gitu. Eman apa gimana? Ya pokoknya gini. Kalau urusan makannya diperhatikan, pakaiannya diperhatikan, kesukaannya diperhatikan, tapi giliran sholatnya, ibadahnya nggak peduli. Itu bahaya ibu. Ibu masuk surga nggak jadi nanti. Iya, akan ditarik sama anak-anak ibu. Makanya kita ini diantara, sampai Nabi mengatakan begini Bu ya. Khairun nisa'i raqibnal ibil.
solihun nisa Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita soleh dari kalangan Quraisy. Ahnahu ala waladin pisogerihi arahu ala jaujin pidati yadihi. Paling sayang pada anak di usia kecilnya dan paling menjaga suami pada yang dimilikinya. Ini Nabi ketika berkata memuji wanita-wanita Quraisy. Nah sama seperti mengerjakan urusan rumah. Itu jihad ibu. Memang dalam hukum fikih suami itu memberi makan harus tinggal makan. Memberi pakaian tinggal pakai. Jadi masak tuh bukan kewajiban ibu. Wah punya dalil nih. Gak masak nanti. Tapi kan suami boleh nyuruh. Betul nggak? Tolong bu masakin. Dapat pahala nggak ibu? Jadi gini bu ya. Yang diinginkan suami itu mengerjakan urusan rumah tangga. Dan ini pahalanya luar biasa bu. Profesi tanpa gelar. Profesi tanpa gaji bulanan, tapi ini adalah surganya wanita. Makanya kalau ibu siapin pagi-pagi bapaknya mau berangkat bekerja, bapaknya mau berangkat kemana, ibu siapin salinnya yang rapi, ibu siapin sarapannya dengan niat ini perintah Allah, maka itu pahala ibu lagi ngalir. Catatan ibu itu argonya itu lagi terus naik-naik seperti itu. Jadi jangan dikira ibu nyuguhkan kopi sama suami itu nggak berpahala. Berpahala bu. Nyuguhin nasi goreng untuk suaminya itu insya Allah berpahala. Makanya karena itu memang selain memang secara hukum fikih tidak wajib. Karena wajibnya suami itu memberi makan tinggal makan. Tapi dari sisi baik, apalagi wanita-wanita timur, wanita-wanita kita, wanita-wanita di Indonesia. Luar biasa sekali wanita-wanita di sana pun sekarang seperti itu. Bahkan di barat pun sama. Sekarang tuh udah mulai wanita-wanita itu mereka menjadi ibu rumah tangga. Karena ini memang profesi yang tidak dibayar. Profesi yang tidak ada harganya kalau menurut sebagian orang. Tapi pahalanya luar biasa. Melebihi ustadzah yang dakwah di luar pahalanya. Jadi jangan dikira ini dianggap bukan pahala, ya. Sabar tapinya ya bu, gitu ya. Karena kadang-kadang suami hilang rasa sayangnya itu akibat melalaikan anaknya. Termasuk ini yang saya ingatkan, saya sering ada cerita ihwah-ihwah. Si fulan ini ustadz tinggal dengan ibu tiri. Ibu tirinya buruk-buruk sama anaknya. Ini berdosa ini. Nggak boleh. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu, jika suami menyuruh berbuat baik, wajib itu baik kepada semuanya. Lihat bu, Fatimah. Wanita penghulu surga yang lainnya adalah, yang penghulu surga itu Khadijah, Fatimah, dan Asiyah. Ini 3 wanita penghulu surga. Ketika minta pembantu sama Nabi, kata Nabi, ini ajarkan yang lebih baik daripada seorang pembantu. Apa? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 menjelang tidur. Fatimah tuh biasa bikin roti sendiri. Kalau ibu sekarang kan bikin roti ada microwave, ada apa lagi? Ada mixer, ada apa? Dulu itu kan dengan tangan. Ditaplokin ke tembok, kemudian diapiin kayak gitu. Yang suka tahu ibu yang roti yang bunderin, ini namanya kubis. Ya kan makanan orang-orang sana gitu kan. Nah seperti itu kan bikin sendiri dengan tangan, ngadon sendiri. Kalau sekarang kan ibu-ibu terigu udah ada. Kalau dulu itu dari biji-bijian ditumbuk. Wah, padahal wanita-wanita penghulu surga. Nah oleh karena itu, di antara yang mendatangkan kecintaan dari suami, ibu-ibu adalah mendidik dan merawat ruh. Nah, ini ada angin besar bu. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Karena angin ini makhluk Allah. Laporkan sama Allah. Jangan takut angin, nggak usah ngomong kayak gitu.
Jadi kadang kita ini sebenarnya banyak pahala kadang disia-siakan. Ada angin, turun hujan, hujan besar, itu kesempatan tuh dapat pahala. Ya, tuh anginnya berhenti, pelan. Ya baik, nggak usah takut, konsentrasi aja. Kalaupun meninggal dunia ketiba angin lagi ngaji, syahid insya Allah. Meninggal mah Bu udah dicatat, nggak akan lebih dari tanggal jatahnya. Ibu ditolong 1000 dokter juga, kalau waktunya mati mah mati Bu. Kita tenang aja, nggak usah takut ya. Baik, yang ke-9 Bu, yang terakhir yang diinginkan oleh suami adalah cinta. Ini berlaku bukan hanya kepada mereka yang baru menikah atau nikahnya sudah 2-3 tahun, tapi sepanjang hidup Bu. Ibu harus mencintai suami ibu karena Allah. Cintailah ia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan agar pernikahan ini sampai ke surga. Saya sudah sering sampaikan, nikah itu ibadah yang paling panjang. Sholat paling banter 10 menit. Betul enggak? Puasa 13 jam, 14 jam. Umroh 4 jam juga beres. Lusa seminggu, ya tuh sayang udah berangkat pulang lagi. Betul enggak? Ya di sana nanti istirahat, ibadah. Karena sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali daripada di Al-Furqan. Di Masjid Nabawi itu 1000 kali pahalanya. Cuman umrohnya cuma 4 jam. Orang haji aja cuma 5 hari Bu. Apalagi yang nafar awal, 4 hari juga beres haji itu. Sedangkan nikah itu sejak ibu diakad sama bapak ibu dulu. Sampai nanti raga dipisahkan oleh waktu, hanya meninggal dunia, itulah ibadah terpanjang seorang suami dan istri. Makanya cintailah suami ibu, cintailah istri-istri ibu. Istri bapak. Istri ibu ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ini penting Bu, menyuburkan ini penting. Karena inilah yang akan menjadikan segala aral merintang itu jadi indah. Nanti di pas kajian bapak-bapak, saya udah siapan 9 poin pahala masalah dalam keluarga. Makanya judulnya itu tetap sakinah walaupun di tengah fitnah. Karena jangan sampai sedikit-sedikit urus cerai kayak gitu. Itu ucapan buruk itu kayak gitu. Mempertahankan keutuhan itu perkara yang sangat luar biasa. Nanti saya jelaskan itu. Makanya itulah sebagaimana Al-Husain bin Mihsan pernah bibinya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Setelah urusannya selesai, Nabi bertanya kepadanya, ada tu zaujin anti, apakah kamu punya suami? Maka bibinya Husain ini mengatakan, naam, iya, saya punya suami. Qala kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ma'aluhu ila ma'ajiztu anhu, aku tidak pernah menyepelekannya, aku tidak pernah melalaikannya kecuali sesuatu yang aku tidak mampu atasnya. Maka Nabi mengatakan, fanduri, maka lihatlah, aina anti minhu, bagaimana sikapmu, bagaimana kedudukanmu pada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wan naruki, karena suamimu adalah jalan surga dan nerakamu. Jadi surga dan neraka seorang istri itu ada pada keridhaan suami. Sama dalam riwayat yang lain, siapapun seorang istri yang meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepadanya, maka dia wajib masuk surga. Maksud ridho di sini, ridho atas perilakunya. Bukan ridho mau nikah lagi, bukan. Karena gini Bu, hati mah nggak bisa dibeli. Betul nggak? Hati mah nggak bisa dibeli. Maka hanya tingkah laku, perilaku yang bisa meluluhkan hati. Baik,
Itulah yang diinginkan suami. Saya ringkas sedikit sebelum masuk ke poin yang lain. Yang diinginkan suami dari ibu itu ada 9 ya. Yang pertama yang sudah disampaikan waktu itu di sana, yaitu penghormatan dari seorang istri. Yang kedua penghargaan. Yang ketiga pendampingan. Yang keempat sesuatu yang menarik perhatian, artinya ibu berhias ataupun yang lain-lainnya. Ya bisa ibu istilahnya membuat hal-hal yang menyenangkannya selama tidak melanggar syariat, silahkan. Yang 5 suara lembut ya di hadapan suami. Kemudian yang ke-6 tadi dukungan dan motivasi. Kemudian yang ke-7 menjaga kehormatan diri. Yang ke-8 mendidik dan merawat anak-anak serta mengerjakan urusan rumah. Yang ke-9 adalah menghidupkan cinta terus sampai mereka dipisahkan oleh waktu. Nah, itulah diantara apa yang diinginkan oleh suami. Kemudian sedikit lagi, yakni bagaimana kita memperbaiki suami yang kurang baik. Ini bukan berarti saya sampaikan ini menyangka bahwa di antara suami ibu ada yang tidak baik. Tidak naudzubillah min dzalik, ada suudzon ke sana. Tapi ini adalah ilmu kiat-kiat. Kalau seandainya seseorang dihadapan dengan orang yang seperti itu. Karena tidak sedikit ternyata banyak istri-istri suaminya gak baik. Banyak yang seperti itu. Karena seperti kisah tadi yang menempeleng istrinya. Apalagi kisah terbaru sama yang nonjok istrinya kan kayak gitu. Nah seperti itu kan terjadi. Nah ini bagaimana kiat-kiatnya. Sebelum nanti dibuka soal jawab ya. Karena waktu masih panjang. Seorang suami adalah pemimpin dan komandan. Contoh dan panutan yang baik adalah cermin untuk istrinya. Namun terkadang wanita diuji dengan suami yang zalim, kurang perhatian, pelit dalam urusan keuangan, atau kesalahan-kesalahan lainnya yang tidak disukai oleh istri. Sehingga seorang istri dituntut untuk memperbaiki pemimpinnya. Tentunya memperbaiki seseorang atasan tidak sama prosedurnya dengan memperbaiki bawahan. Maka di sini saya ingin sampaikan ada beberapa langkah untuk memperbaiki seorang suami yang kurang baik. Yang pertama adalah introspeksi diri. Kenapa? Mungkin perubahan di diri suami dikarenakan ada sesuatu yang tidak disukai dari istrinya. Maka hendaknya sang istri introspeksi diri dan memperbaiki. Sebagaimana dulu para ulama, kalau ada istrinya sudah mulai berulah, anak-anaknya susah taat, mereka tidak menyalahkan istri. Dia ingat-ingat bagaimana mungkin dia hubungan dengan Allahnya kurang baik, sedekahnya kurang, sholat malamnya kurang, kerjanya malas-malasan. Mereka perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Karena itu perlu, termasuk juga misalkan ada suami, kok jadi begini suami saya, nggak seperti dulu. Maka itu yang pertama dilakukan, alangkah baiknya introspeksi dulu seorang istri itu. Mungkin perubahan ini disebabkan istrinya. Tapi mohon maaf, ini sekali lagi bukan kepada seseorang. Paham Bu ya? Bukan kepada siapapun, tapi ini adalah ilmu yang ibu pegang seperti ini. Dan saya juga tidak menuduh ada kejadian apa-apa di sini. Mohon maaf ya, karena khawatir kalau ngisi-ngisi kajian kayak gini, beda ngasih kajian fikih gampang. Orang nggak masalah. Tapi kalau ngasih ini kan kadang-kadang berkaitan dengan pribadi, betul nggak Bu? Nah seperti itu. Ini tidak termasuk. Dan ibu jangan menyangka saya itu sudah lebih baik jadi suami, tidak. Ya untung saja dosanya nggak berbau. Kalau berbau mungkin nggak mau saya diundang ke sini. Hari ini saya ke sini tidak dengan istri saya. Kenapa? Anak saya lagi sakit. Ya, sudah beberapa hari sakit seperti itu. Jadi saya ini rumah tangga udah panjang. Anak saya 8 Bu. Kalau ada semua 10. Keguguran 2, meninggal 1, yang ada 7. Ya, sudah pada kuliah sebagian. Belum ada yang menikah. Udah pada tua-tua. Bukan udah tua, mungkin udah remaja. Karena mereka yang nggak mau, saya nggak paksa. Biarkan sajalah seinginnya mereka. Ya.
Nah, yang kedua, di antara kiat kalau misalkan ada masalah, bertukar pikiran dengan suami. Jadi suami ini partner, Bu. Jangan ngeluh ke orang lain. Ajak bicara baik-baik suami itu. Jangan, saya gimana ya teh? Suami saya kok gini-gini. Si teteh ini, ya maaf mbak gitu ya. Si mbak ini nggak bisa juga ngasih solusi. Jadi gibah itu hukumnya. Kalau mau konsultasi bareng-bareng berdua. Yuk berdua kita ngadep ke orang yang mungkin kita anggap dia bisa menyelesaikan masalah kita. Jangan ke orang yang nggak tahu. Apalagi curhatnya di medsos. Jangan. Di samping itu aib juga akan berakibat yang lebih hebat nantinya, ya. Nah, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegur atasan, mungkin bahasa yang digunakan bukan nasihat. Kayak di kantor kan ada atasan salah, itu bukan nasihat, salah kan nasihat. Kayak di pondok, kalau ada guru yang salah, santri nggak bisa nasihatin ustadz. Ya. Maka sehingga bahasa nasihat terkadang membuat dirinya merasa disalahkan. Ya, padahal suami adalah komandan. Maka yang terbaik adalah bertukar pikiran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat 128. Wa inni mra'atu khafat min ba'liha nusujan au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusud. Jadi yang nusud itu bukan hanya istri, suami pun nusud. Nusud itu keluar dari ketaatan. Atau bersikap tidak acuh. Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Ya. Wa uhdirat anfusu asuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kamu memperbaiki, yakni pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusud dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kadang pemimpin juga salah. Maka cara terbaik adalah tukar pikiran. Jadi jangan ditunjuk. Ini salah loh Pak. Nggak begitu. Bahasanya dengan bahasa yang baik. Dan ini bagaimana urfnya. Urf itu kebiasaan. Karena tidak mungkin satu kebiasaan di daerah diterapkan di daerah lain. Betul nggak? Karena ada kebiasaan-kebiasaan. Ya sambil ngobrol. Sambil minum teh gitu kan. Tapi ini bukan iklan teh. Teh botol. Ya artinya cari suasana yang santai. Kalau salah tuh jangan diomongin udah baru pulang capek langsung ditunjuk hidungnya. Ya ini mah perang dunia keempat yang terjadi gitu kan. Jadi makanya ajak pikiran sambil minum teh, sambil apalah pokoknya dalam suasana tenang. Kalau bisa jangan ada anak-anak. Tukar pikirannya jangan sampai ada kelihatan anak-anak. Karena ini bernyangkut dengan kesalahan dan kebaikan. Cari tempat yang tidak ada anak-anak. Kalau misalkan di rumah yang ngobrolnya di kamar. Kalau bisa cari keluar ya ke tempat-tempat yang artinya di sana tidak ada maksiat. Pergi ke kafe yang halal gitu kan. Ngobrol di sana. Nggak masalah kayak gitu. Jadi sekali-kali ibu itu pergi ke tenda biru gitu. Ya kayak gitu. Kadang ada orang nggak peka gitu ya. Ibunya, Pak, lo kita makan di luar yuk. Oh, ngapain dingin di luar? Di luar malah di teras rumah. Maksudnya mungkin pengen ke warung tenda dan sebagainya. Kadang ada yang nggak peka gitu kan. Makanya harus peka juga ya. Nah, ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Waktu yang tepat. Jadi tadi, makanya saya katakan jangan tunjuk hidung. Cari waktu yang tepat kalau suaminya salah. Yang kedua, kondisi yang rileks. Ibu juga jangan sedang emosi. Kalau emosi hilangkan dulu. Nanti sudah hilang emosinya, ngobrol berdua. Makanya tadi saya cari ke tempat, pergi ke kafe, pergi kemana.
Nggak masalah kok berduaan Ustaz. Iya, nggak masalah. Meskipun udah tua, wah malu. Anak-anak muda kenapa malu? Ya, orang maksiat aja nggak malu, kenapa kita dalam perbaikan malu? Yang ketiga, penuh kasih sayang dan kelembutan. Karena kan ingin membetulkan. Jangan bahasa yang keluar intonasi-intonasi kayak seorang yang marah. Yang ngobrol dengan baik seperti itu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan ada masalah di suami, berusahalah untuk membuat suami senang. Coba lihat Bu, singa Bu. Singa itu keras enggak? Ganas keras, betul enggak? Tapi kesabaran, kepiawaian pawang singa akhirnya nunduk ke singa, betul enggak? Masa kan suami itu tidak segaran singa, betul enggak? Kenapa suami kadang kasar? Karena kadang istrinya pun kasar. Jadi coba dilembuti, diinikan seperti itu. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahukan tentang istri-istri kalian di dalam surga? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab, wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suami marah kepadanya, ia berkata, ini tanganku di atas tanganmu, mataku tidak akan bisa terpejam sehingga engkau ridho kepadaku. Nah ini penting gitu Bu, yang kayak gini gitu ya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita buka soal jawab, terapi percekcokan antara suami dan istri. Hampir setiap rumah tangga ada permasalahan, dan itu adalah lumrah. Kenapa lumrah? Uang orang tadinya juga beda, betul nggak? Tapi hendaknya orang tua kedua pasutri tidak campur urusan rumah tangga anaknya. Makanya saya sarankan kepada iwah-iwah yang baru menikah itu bukan harus menjauh dengan orang tua. Kontraklah dulu, nggak apa-apa jadi kontraktor. Jangan satu rumah dengan orang tua. Kadang ada orang tua yang nggak sabar, merecoki kehidupan rumah tangganya, dan itu bukan baik. Malah jadi buruk, betul nggak? Nah ini, termasuk ibu-ibu yang sudah punya menantu, punya anak, yang sudah menikah, janganlah suka direcoki urusan mereka. Mereka sudah dewasa, makanya mereka menikah. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka, karena masalah itu akan mendewasakan mereka. Ya. Nah, kadang juga usaha meluruskan yang bengkok dan memperbaiki yang salah tidak mendapatkan hasil, dan percecokan malah memanas, maka Allah memberikan arahnya, yakni mengirim mediator. Jadi gini Bu, kalau misalkan ada permasalahan nih, nggak beres-beres, undang orang tua suami, orang tua istri. Tujuannya jangan saling menyalahkan, ingin menyelamatkan mereka. Kadang terjadi itu, mertua itu belain anaknya, betul nggak? Nah ini salah sekali, dan ini dosa. Kalau ingin supaya rumah tangga mereka awet sampai ke surga, ya bukan begitu caranya. Makanya kata Allah, datangkan dari pihak suami, dari pihak istri. Kalau kekeh saja datangin mediator, orang yang berpengaruh kepada mereka. Kalau susah ternyata tidak beres-beres, maka istikharahlah. Kadang luka itu tidak cukup hanya dengan betadin, harus diamputasi. Dan kalau itu mesti terjadi, itu bukan aib. Kalau itu untuk menyelamatkan mereka. Paham maksud saya? Baik, itu saja materi kita untuk akhwat. Mungkin ada yang bertanya. Insya Allah masih banyak waktu. Ini sampai jam 11:30. Ini sampai 10:30. Silahkan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan, pertanyaannya boleh, tidak terbatas dalam masalah yang tadi disampaikan, termasuk yang disampaikan pertama juga silahkan seperti itu. Seperti itu, mangga silahkan.
Bu, ada pertanyaan enggak? Iya, silakan. Pakai mic boleh. Silakan, Bu. Pertanyaannya boleh. Masih banyak waktu. Ditulis juga bisa. Kalau misalkan tidak ini ditulis saja di kertas. Saya minum dulu. Bismillah. Gimana? Nyala. Nggak nyala. Udah nyala. Bismillah, Ustaz. Ayo, silakan. Afwan, Ustaz mau bertanya. Suami istri kan katanya cerminan diri kita ya Ustaz. Betul. Bagaimana kalau kitanya udah soleha ya Ustaz? Iya. Terus suaminya masih belum soleh. Apakah itu kitanya yang belum ikhlas atau musibah bagi saya atau ujian bagi saya? Syukran Ustaz. Iya. Jadi gini Bu ya, itu memang idealnya. Kan kalau ingin yang baik harus baik dulu kan, betul enggak? Tetapi kadang Allah uji seperti kita lihat para nabi. Nabi Nuh itu soleh, betul enggak? Istrinya kafir, musyrik. Nabi Lut pun demikian. Asia solehah, betul enggak? Suaminya Fir'aun. Gimana itu? Ya, salah satu ujian hidup kadang-kadang datang dari suami. Husnuzon saja kepada Allah bahwa itu sedang diuji kesabarannya. Makin berat, makin tinggi pahalanya. Jangan dianggap remeh. Itu pahala luar biasa. Dan jangan lupa tadi, ngadulah kepada Allah agar Allah mensolehkan suami. Karena makanya gini ya, kita kadang-kadang ingin mendapatkan istri yang saleh, suami yang saleh, anak-anak yang salehah. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak mau berdoa kepada Allah atau suuzon kepada Allah. Oh, ini begini, ini begitu gitu ya. Jadi yang pertama harus yakin bahwa ini adalah ujian. Makanya kalau mau menikah, udah menikah. Nanti kalau kita nasehatin anak kita mau menerima lamaran dari yang melamar, jangan langsung sok terima, jangan. Istikharah. Minta pilihan ke Allah. Sholat 2 rakaat, kemudian doa dengan doa istikharah tersebut. Kalau ada kemantapan hati, baru melanjut. Kalau masih bimbang, jangan. Terus istikharahnya jangan sekali. Oh, masih bimbang saja, udah jangan dipaksakan. Berarti Allah tidak menghendaki kebaikan. Karena begini, bukan berarti tadi buruk. Kurang soleha, kita husnudon saja udah soleha. Mungkin itu ujian keimanan. Karena dalam ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian kadang ada jadi musuh. Ini kan mafhum muwafaqah. Dalam kaidah usul fikih ada yang disebut mafhum mukhalafah. Bisa saja suami juga jadi musuh istri. Tapi kan di situ wa intafu wa tasfau, jika engkau memaafkan dan engkau melapangkan, maka dengan sikap baik seorang istri itu mungkin saja seorang suami jadi baik. Maka bersabar itu lebih baik dan banyak berdoa. Daripada pengen cepat-cepat beres, udah beres saya udah nggak kuat, janganlah seperti itu. Sabar saja, itu ujian. Makin berat, makin kuat iman kita, makin berat juga ujian. Dan banyak para nabi juga diuji dengan istri yang tidak saleh. Seperti itu. Jadi seperti itu asal husnuzonnya bahwa ini adalah ujian. Seperti itu Bu ya. Lagi Ustaz. Baik, ada lagi yang lain? Lagi Ustaz. Ya, mangga. Tuan rumah.
Bagaimana jika pasangan suami istri Ustadz sudah solihah ibu dan bapaknya, lantas anaknya Tidak soleh. iya, maksudnya apakah dari mana gitu? Maksudnya apakah dari rezeki yang kurang halal atau dari perbuatan kitanya sebagai orang tua atau ya dari mana gitu? Ini Iya, tuh. baik. Syukran, Ustadz. Pertama itu sebagai ujian untuk suami dan istrinya. Jangan dikira Bu, suami soleh, istri soleha itu pasti anaknya soleh, enggak. Imam Ibnu Qudamah, tahu Imam Ibnu Qudamah, sampai mengarang satu buah kitab nasihat untuk anaknya. Di antara anak-anaknya itu ada yang bandel, sampai sering menjual kitab bapaknya untuk nongkrong. Jadi jangan dikira. Makanya di sini perlunya kita tertambat kepada Allah. Doa yang tidak boleh putus dari seorang ayah dan ibu. Dan jangan sekali-kali mendoakan buruk kepada anak. Jangan sekali-kali. Karena doa orang tua itu mustajab meskipun tidak dijawab hari itu. Sebagaimana dalam satu kisah, seorang ulama mengisahkan dulu ketika anak dia kecil, dia motongin kaki burung. Kata ibunya, Allah akan memotong kakimu. Maka setelah dewasa terjadi musibah, ulama tersebut kakinya potong. Jadi itulah ujian. Maka dari situ banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan jangan minder, anaknya masih belum nurut. Jangan. Anggap itu ujian. Terus ulama saja banyak yang kayak gitu. Banyak Bu. Itu ulama luar biasa. Makanya Al-Qadiiyat itu sampai berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, ajarilah anakku. Karena aku sudah mengerahkan, aku tidak mampu. Ya, sampai-sampai anak ini asalnya tidak baik jadi baik luar biasa. Bahkan meninggalnya pun ketika jadi makmum sholat bapaknya. Karena bapaknya membaca ayat-ayat tentang neraka, dia ketakutan akhirnya meninggal dunia. Asalnya agak bandel anaknya itu. Jadi kita jangan putus asa dengan anak-anak kita. Kalaupun misalnya yang namanya anak itu Bu ya seperti itu. Saya punya anak 7 Bu, yang ada maksudnya. Itu 7 macam. Betul. 7 macam. Padahal semua menghafal Quran. Ada kadang-kadang yang kalau bawa motor, kebut-kebutan sama ibunya tuh gak berani dibonceng gitu. Ada yang kayak gitu, ya namanya juga anak. Jangan putus asa, doakan terus, doakan dan doakan. Terus bimbing. Kalau termasuk juga tadi perhatikan apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya. Karena makanan itu akan merubah perilaku. Makanya penting sekali, ya. Oh sudah halal Ustadz bekerjanya, iya, anggap itu ujian. Jadi jangan sekali-kali, wah ini mungkin atau apa. Dulu kita waktu kecil begitu. Kalau saya lihat anak saya, oh saya dulu pernah bandel nih kayak gini nih gitu kan. Jadi kita ingat loh, sebelum menikah itu, saya dulu kayak gini. Wah berarti anak saya nih cerminan saya dulu nih. Iya turunan kan, mangga orang turunnya ke bawah, betul nggak Bu? Tapi jangan putus asa, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka disinilah kita terus memohon kepada Allah. Jangan pernah putus asa selama kita hidup. Kadang ada Bu, anak itu yang berubahnya setelah orang tuanya wafat. Jadi soleh luar biasa. Dan itu kita jelaskan karena gini. Kesolehan seseorang itu akan berpengaruh kepada turunan. Kalau ibu sering baca surat Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, disebut hadisnya doib sebenarnya gitu ya. Nah, itu ada kisah di sana tentang harta untuk anak yatim, kan betul nggak? Yang mana ketika waktu itu Nabi Musa berkata kepada Khidir, kalau engkau mengambil upah itu kan baik. Dan ternyata ketika disebutkan dalam tafsir itu adalah harta orang tuanya yang ketujuh. Karena soleh dan turunannya soleh itu berpengaruh. Makanya kalau hari ini misalkan anaknya belum nurut, jangan berkecil hati.
terus saja berdoa, terus saja memohon kepada Allah, nanti insya Allah satu saat pasti berubah. Karena anak itu harta yang paling mahal, permata yang paling berharga dalam hidup seorang. Kenapa saya katakan itu? Ketika seseorang itu meninggal dunia, nanti yang akan mengalirkan pahala itu anak, bukan orang lain. Yang terpenting orang tuanya mendidik, mengurus, terus mendoakan. Makanya doa Robbi habli minas sholihin, jangan pernah Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu doa itu akan berpengaruh kepada 7 turunan kita sampai ke bawahnya. Dan nanti di akhirat itu mungkin saja kita dibela oleh turunan kita, dari cucu kita atau cicit kita yang lain. Jadi oleh karena itu ya, oleh karena itu jangan sekali-kali putus asa. Maaf sekali. Baik, itu mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih tahu dulu. Ini nyalainnya gimana, Kak? Pencet ya, Pin, ya? Ini dimajuin. Baik, ada lagi silakan. Awal hujan kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Helm, sarung tangan. Ya. Assalamualaikum. Ya, enggak. Izin bertanya. Silakan, Bu. Kan ketika kita mau tidur kan disunahkan berwudu. Iya. Kan ada tipe kita tuh sulit tidur kadang-kadang ya. Gimana kalau misalkan buang angin gitu? Apakah udah wudu? Jadi gimana itu tadi? Ya, yang terpenting berusaha dulu berwudu. Ya, yang terpenting berusaha dulu berwudu. Nanti kalau misalkan batal, karena orang tidur juga batal sebenarnya, betul nggak? Kan jawalul akli, hilang akal. Maka yang terpenting di awalnya berwudu gitu loh. Kalau misalkan masih kuat berwudu ya berwudu lagi. Tapi kalau sudah tidak ya mudah-mudahan Allah telah mencatat bahwa ibu dalam seperti itu. Karena gini Bu, itu hadis-hadisnya luar biasa sekali. Sayang kalau ditinggalkan, kalau kita misalkan tidak wudu sebelum tidur. Bahkan sampai kalau ibu misalkan punya hadas besar, mau tidur usahakan wudu dulu. Jangan dalam keadaan wudu dan tak bersih-bersih dulu. Seperti itu. Karena kalau ada orang, mohon maaf ya, misalkan hubungan suami istri, kemudian tidak wudu dulu, makan atau minum, maka itu akan mewarisi kefakiran kepada turunannya nanti. Hadisnya sahih. Maka sunahkan tuh berwudu dulu. Banyak hadis. Di sini ada satu kitab. Keutamaan orang berwudu menjelang tidur tadi sebagaimana saya sebutkan. Jadi ada disebut min asraril wudu. Di antara rahasia-rahasia wudu, banyak orang yang tidak tahu. Nabi SAW bersabda, "Tahiru hadil adsad." Sucikan jasad-jasad ini. Taharakumullah, Allah akan menyucikan kalian. Fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran. Sesungguhnya barang siapa seorang hamba yang tidur dalam keadaan bersuci, ila bata ma'ahu pisi'ari malakin, kecuali akan tidur bersamanya di selimutnya ada seorang malaikat. La yang qalibu sa'atan minal lail, tidaklah dia merubah posisi tidur ketika waktu malam, illa qala, kecuali malaikat akan mengatakan, Allahumma gfirli abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Kalau misalkan sakit, enggak sanggup wudu, tayamum. Kayak tadi batal terus, tayamum lah. Kan ada tuh di bawah ranjang biasanya kan ada debu, betul nggak? Ya seperti itu gitu Bu. Baik, ada lagi monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya. Iya.
Ini Pak. Assalamualaikum Tat. Salam. Saya mau nanya Tat, apakah pahala haji dan umroh itu setiap Pahala haji umrah bagi wanita itu jihadnya surga. Al hajju mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah, kata Nabi. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Ya, Termasuk anak kecil jihadnya seperti itu. Kalau ibu pernah lihat Masjidil Haram, bukan dari TV, dari YouTube, ke sana akan rindu pergi lagi ke sana. Karena memang itulah doa Nabi Ibrahim. Dijadikan orang-orang itu rindu. Kalau ibu ingin tahu seluruh manusia, bentuk warna kulit dan macamnya, nanti di haram banyak. Ada yang hitam, super hitam. Ya saya juga hitam, itu super hitam. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang semacam-macam. Itu Masya Allah, sampai kita, ya Allah, ini dunia ini luar biasa seperti ini. Ya, banyak, sampai saya pernah ketemu dengan orang Kanada. Ketemu di kamar hotel. Salaman biasa, dari mana gitu kan, bertanya dengan bahasa Arab. Oh saya dari Kanada dan sebagainya kayak gitu. Wah orang Kanada kan lebih jauh dari Indonesia. Kalau kita ini cuma 9 jam Bu naik pesawat. Ya. 9 jam insya Allah nyampe. Makanya kalau kita punya rezeki jangan bahil, maksudnya jangan khawatir. Nggak ada lagi, insya Allah Allah ganti. pengen pahalanya kan ya. Jadi kalau kita umrah gitu kan, itu akan mengikis kefakiran. Harus setiap bulan Yakinlah seperti itu ya. paling bulan Ramadan. Sebenarnya saya juga udah berulang kali rindu terus ke sana, cuma sekarang kan harus ada vaksin. Apa saya malas kayak gitu. Gitu kan? Saya dulu sering ke sana gitu ya. Sampai yang murah dulu itu saya itu pernah 14 juta Bu sama jamaah itu. Tapi lewat India jadi capek 19 jam. Ya. Tapi ketika pakai sedang lelah itu satu saat ini pengalaman saya. Lelah capek karena jauh sekali dari Bandung, Jakarta, Jakarta, Bangkok, Bangkok, Mumbai. Nah, ketika saya pakai kenakan kain ihram di pesawat, tatkala dari Mumbai ke Saudi itu tinggal 6 jam lagi, itu hilang semua capek. Itu terasa betul seperti itu. Ya padahal saya tuh udah berulang-ulang dulu itu ke sana itu. Tapi tetap aja kalau ada kesempatan pengen ke sana. Jadi seperti itu. Jadi apa istilahnya? Mohonlah kepada Allah agar bisa sampai ke sana. Juga berusaha nabung itu yang terpenting. Karena kalau pengen Ustadz tapi nggak pernah nabung, mau bohong. Pengennya Bang. Iya, itu mah bohong gitu ya. Ya nggak mesti tadi kata saya 1 juta sehari. Ya punya berapa aja, yang penting saya mau nabung. Tapi jangan dibongkar lagi. Udah setahun, aduh udah banyak nih dibongkar, dipakai beli lemari, jangan. Fokus untuk itu ya. Insya Allah nanti Allah ganti ya. Baik, ada yang lain silakan. Jadi pahalanya itu surga dan dihapus dosa ya. Pahala umrah itu bahkan kalau haji itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Pulang haji itu. Insya Allah ya, makanya haruslah rindu umat Islam itu. Karena begini, ini pengalaman saya ketika saya tanya orang-orang, kan banyak di sana itu Bu. Ada orang sampai begini ya, kenapa nggak beli mobil dulu, haji dulu? Kan beli mobil nggak wajib Ustadz. Kan nggak wajib Pak beli mobil. Haji itu wajib seumur hidup. Sampai seperti itu loh Bu. Coba bayangkan di rumahnya nggak punya rumahnya. Ya ini bagus Bu. Itu rumah bilik, itu orang-orang Madura tuh banyak sekali di sana. Orang-orang dari Sulawesi Barat, dari seluruh Indonesia. Itu banyak sekali mereka itu bilang, kan beli mobil nggak wajib. Haji itu wajib, itu sampai seperti itu. Jadi ya kalau bisa usahakanlah ke sana. Karena gini Bu, kewajiban kita 1 kali seumur hidup. Walillahi ala nasi hijul baita man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji bagi manusia 1 kali wajib seumur hidup, termasuk adalah umrah. Karena umrah itu kan haji kecil. Kan bedanya gini, kalau umrah kan cuman datang ke sana itu tawaf, sa'i, kemudian tahallul.
Cuma tiga perkara, 4 ya, 4 dengan apa? Jadi ketika datang itu kita datang langsung tawaf kudum, sudah tawaf kudum kita sholat 2 rakaat, kemudian pergi ke tempat sa'i, pulang pergi 7 kali, setelah itu tahlul beres. Makanya kalau macet 4 jam, kalau banyak orang, kalau nggak banyak orang masa 1 jam juga beres. Umroh itu. Kalau haji itu 4 hari atau 5 hari. Mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. Nah sekarang ini kebanyakan dari tanggal 9. Beres. Ya nggak lama haji itu. Kenapa sampai 40 hari? Ya kan penerbangan itu harus diatur, betul nggak? Ya seperti itu. Itu Bu ya. Mangga, ada pertanyaan lain? Punten Ustaz. Iya, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngelanjuti umroh tadi ya Ustaz. Jadi mohon nasihatnya. Jadi ada ya saudara juga dekat dengan kami suka nyindir atau ngomong kayak gini Ustaz. Umroh lagi. Mungkin bukan ke kita aja, ke orang lain juga itu. Berangkat lagi, umroh lagi. Mending uangnya dikasihkan ke saudara yang belum mampu atau mampu kayak seperti nggak punya rumah, sedekah ke yang teman yang belum mampu misalkan. Iya. Itu gimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, jadi begini. Kan yang namanya ibadah kita ini harus berefek juga kepada kesolehan sosial. Jadi kalau kita sudah membantu, menolong orang, ya nggak masalah tiap bulan juga. Betul nggak? Betul. Saya punya kawan itu Bu, sebulan berapa kali. Sampai nggak pernah tumbuh rambutnya itu botak terus. Ya, kawan-kawan saya juga banyak. Ada yang di sana gitu kan, nggak pulang-pulang, nanti pulangnya sekian hari karena membimbing jamaah di sana. Artinya gini, kalau seandainya kita tidak baik kepada yang lain ya berkata begitu itu pantas. Tapi kalau kita sudah menunaikan hak-hak saudara kita, sudah menunaikan hak-hak tetangga kita, kemudian kita pergi lagi ya nggak masalah. Toh itu kan kalau kita mampu gitu kan, kita sudah menunaikan tetangga ini udah ditolong, ini ditolong, kita pergi ke sana ya itu jangan masalah. Dan nggak boleh berkata begitu. Nggak boleh berkata kepada orang tuh kayak gitu. Itu kan kadang di latar belakangi rasa apa gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Cara menasehatin orang itu gimana Ustaz? Nah itu, jadi gini. Kalau misalkan seperti itu ya, masa kan saya harus bilang-bilang kalau ngasih ke orang gitu kan. Kan ibu juga pasti ya jangan sampai kita ini kan sudon ya. Nggak begitu. Kan saya seperti ini karena memang ini sudah saya tunaikan, ini tunaikan bukan berarti saya ke sana itu misalnya karena saya ingin ibadah betul, mungkin saja ibadah kemarin belum sempurna kan, betul nggak? Emang ngangenin sih Ustadz kalau yang udah pengalaman berangkat ya. Ingin kembali lagi. Jadi memang begini, emang karena emang sunahnya apa begitulah memang kenyataannya. Cuman gini, yang harus saya sampaikan begini Bu. Kriteria haji yang mabrur, umrah yang mabrur itu lebih baik setelah pulang haji dan umrah. Kalau kalau misalkan sebelumnya dengan tetangga kurang baik, maka setelah pulang umrah itu harus lebih baik. Apalagi tetangga itu punya hak tetangga. Sampai kalau kafir sekalipun Bu, kita motong kurban, kasih dia sebagai hadiah. Hadiah boleh. Nabi saya mengatakan la yajalu Jibrilu yusini bil jarri hatta donantu annahu sayuwarisu. Jibril senantiasa menasihati aku tentang tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu punya hak waris. Jadi artinya tunaikanlah hak-hak tetangga. Maka kalau sudah misalkan hak tetangga ditunaikan, saudara udah tunaikan, ibu berangkat lagi ya nggak masalah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak peduli dengan tetangga, padahal tetangga kita ada yang kelaparan, kita hanya umroh-umroh, itu tidak bagus juga. Karena Nabi SAW mengatakan, tidak beriman
Seseorang yang terlelap di atas kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Sama Nabi mengatakan tidak beriman. Ini ada satu kisah, Bu. Ini hujan saya geser dulu ya. Oh, ini dari sana. Jadi gini. Pernah dengar nama Imam Hasanul Basri? Ulama tabi'in yang waktu kecilnya pernah diasuh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Imam Hasanul Basri ini memimpikan orang tukang sol sepatu, hajinya diterima, padahal dia tidak berangkat haji. Sudah dengar cerita ini? Sudah dengar? Sudah? Jadi nggak usah diulang lagi. Diulang nggak apa-apa. Hah? Diulang. Oh, belum. Apa sih tentang apa sih? Jadi kenapa gitu ya? Ini saya takut salah antara Imam Hasanul Basri dan imam yang lain. Kenapa orang-orang waktu itu kan yang namanya haji itu kan kadang 4 juta orang gitu. Yang diterima kok orang ini saja diimpikan. Dan ternyata dia tidak berangkat haji, Bu. Kenapa coba? Suatu ketika orang yang mau berangkat haji itu anaknya itu nangis. Nangis kenapa? Mencium bau aroma bakaran daging dari rumah sebelah. Maka didatangilah rumah tersebut. Disampaikan anak saya menangis begini-begini, pengen daging tersebut, maka kasihlah sedikit, tadi saya ganti gitu, istilahnya kayak gitu. Maka si ibu atau yang sedang makan daging itu berkata begini, mohon maaf Tuan, bahwa daging ini tidak halal buat keluarga Tuan. Kenapa, Bu? Bangkai nemu di jalan karena udah berhari-hari tidak makan. Dibakar untuk mengganjal perutnya yang kelaparan. Mendengar ini kaget. Ia pulang ke rumah. Tabungan bertahun-tahun untuk haji itu semuanya diberikan kepada tetangganya yang kelaparan tersebut. Orang ini dimimpikan oleh ulama satu-satunya yang diterima pahala hajinya. Makanya haji itu harus merubah sikap sosial. Karena seseorang itu tidak dikatakan beriman ketika dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Makanya tadi ibadah itu harus berefek. Kita rajin ngaji harus nambah baik. Ahwat rajin ngaji tambah salehah. Suami pun begitu, harus ada kebaikannya. Contoh sholat. Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apabila ada orang sholat, ucapannya masih kasar, sama istrinya kadang pedas ucapannya, periksa sholat dia. Jangan-jangan sholatnya nggak benar. Kok Ustaz beraninya Ustaz bilang nggak benar? Iya. Banyak orang yang sholatnya nggak diterima, Bu. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan waktu pengajian di Mambo beberapa Mambo itu. Nambo. Kalau di sana Mambo, Nambo. Iya. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu ada orang yang sholat 60 tahun namun tidak diterima barang satu sholat pun. Ada orang sholat 40 tahun tidak diterima barang satu sholat pun. Ada orang dikatakan pencuri sholat. Kenapa demikian? Karena dia sholatnya tidak benar hingga hanya tidak berefek kepada perilakunya. Termasuk haji dan umroh. Dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang waktu itu di Malaysia. Turun sama dengan pesawat Air Asia dari Jeddah. Dari bandara Jeddah di Kuala Lumpur. Ini tahun 2013 kalau nggak salah. Saya lihat ada orang marah sama Ustadz. Padahal pulang umroh. Ustadz, kenapa? Waktu itu saya terbang ke Jakarta, sedangkan rombongan dengan Ustadz itu ke Surabaya. Karena mungkin Ustadznya sedang ada urusan lain, agak telat itu jamaah itu pedas sekali ucapannya. Sampai dalam hati saya, ya Allah kok sampai seperti itu pulang umroh. Artinya umrohnya sia-sia. Banyak yang umroh juga, mohon maaf saya nggak nuduh siapapun. Tapi ke sana itu banyak jalan-jalan untuk shopping.
Kadang satu rombongan juga kayak gitu. Janganlah di sini itu, makanya kuatkan, makanya belajar yang benar. Nabi mengatakan hudu anni manasikakum, ambillah dariku cara menasik kalian. Itu harus merubah sikap ketika pulang ibadah itu seperti itu. Saya itu lihat dengan mata kepala sendiri, Bu, nggak ngarang, Bu. Waktu itu di bandara Kuala Lumpur. Karena saya itu kalau umroh kenapa sering mampir ke Singapura, Malaysia, kemudian kadang di Bangkok, kadang-kadang juga ada yang sampai ke Brunei dulu, karena penerbangan mereka lebih murah. Jadi orang lain ongkosnya 30 juta, kita mah bisa 22, 21. Ya nggak lumayan kan, itu beda jauh, betul nggak? Nah, diakalinnya kayak gitu, pesawatnya agak murah. Kita cari promo gitu kalau dulu ya. Sekarang saya nggak tahu karena saya udah lama juga. Terakhir saya umroh itu 2017 di bulan Desember. Termasuk sholat, Bu. Saya pernah ngelihat sendiri orang sholat nggak benar di Masjid Nabawi. Waktu itu malam tanggal 1 Januari. Betul. Orang sholat, ya Allah, habis sholatnya sampai dilihatin orang-orang pada yang sholat orang Arab. Aja kalau nggak belajar sama. Coba kita periksa dulu tuh kalau akhlak belum berubah tuh sholatnya udah bener belum? Ini maaf, bukan nuduh, bukan. Sholatnya tergesa-gesa enggak? Karena banyak orang sekarang ini, mohon maaf, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar itu enggak sah sholat kayak gitu. Sampai ruas-ruas tulang kembali ke posisi semula. Makanya sami Allahu liman hamidah itu ketika berdiri ngomongnya, bukan ketika bangkit. Salah kalau ketika bangkit. Ketika berdiri, setelah itu baca Rabbana walakal hamd. Kalau sendirian, boleh hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'u samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Itu sampai tumanina. Sudah tumanina baru turun sujud. Allahu Akbar. Nah, setelah 7 anggota tubuh menempel di bumi, baru baca subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli subuhun. Nah, itu sholatnya tumanina. Insya Allah perilakunya akan berubah. Kalau sholatnya sami Allahu liman hamidah langsung sujud, saya juga terkaget-kaget, ini orang sholat atau balap. Saya pernah satu ketika nengok anak saya di Magelang, pondok di Magelang. Jadi sama anak-anak saya juga dititipin di orang, Bu. Nggak bisa saya juga ngedidik anak sendiri, itu susah. Ya, maka waktu itu saya sholat di salah satu rest area. Kemudian ketika imamnya itu sholatnya cepat, saya pisahkan diri aja sholat sendiri. Karena ini nggak sah kalau saya sholat kayak gini. Nah, ini kadang banyak orang yang kayak gitu. Jadi, tolong periksa sholatnya. Kemudian tadi, agar kita peka, kalau ada tetangga betul-betul, kalau kita bantu, kecuali kalau kita sudah membantu, sudah mencukupi dan sebagainya, ya kita mau berangkat sekali lagi, mau umroh sebulan sekalipun nggak apa-apa. Kan itu paspor 5 tahun, betul nggak? Suntik mengendis itu 2 tahun, Bu. Pakai, jangan sekali, paspor itu sayang. Betul nggak? Sekarang bikin paspor susah, harus ngantri gitu kan, lama kan kayak gitu. Ya kayak gitu. Baik, ada lagi monggo. Ustaz, sekali Iya, lagi. iya monggo. Itu yang Ustaz tadi bilang, nafkah dari suami itu berupa makanan dan langsung berupa makanan ke istri. Betul. Sedangkan ada ceritaan atau pengalaman gitu. Iya. Si istrinya itu emang tergantung dari suami mengasih makanan langsung berupa makanan. Iya. Dia apa gimana ya, salah Memahami. atau Kan gini, meskipun saya bilang itu kan kata bahasa fikihnya boleh kayak gitu, harus gitu. Tetapi sebagai kesolehan, maka memasak itu tambahan pahala. Paham nggak? Itu loh maksud saya. Makanya kan ketika kenapa anak-anak di pondok ada waktu memasak hari Ahad. Baik ikhwan maupun ahwat bisa suruh nyuci piring, suruh nyuci gelas, suruh nyuci katel. Biar mereka ketika hidup itu ada maidah. Jangan nanti Quran hafal nggak bisa masak, kecuali masak mie itu pun belum matang. Saya nggak mau punya santri-santri kayak gitu di sana. Coba mungkin tanya kepada
orang tuanya apa anak-anaknya belum bisa masak, nanti tak saya tegur lagi. Bisa nyuci nggak anak-anaknya Bu? Anak murid saya yang di sana, maksudnya anak-anak dari sini di pondok kita di sana. Bisa nyuci nggak? Kalau nggak nyuci nanti tak ajarin lagi. Kalau nggak bisa masak tak ajarin lagi. Kenapa? Memang itu bukan wajib, tapi itu tambahan pahala. Apalagi masakan istri itu akan jadi ngangenin anak-anak dan suaminya. Seorang istri jadi legenda di satu rumah itu karena masakannya, Bu. Betul nggak? Saya masih kangen masakan ibu saya. Ibu saya Allahuyyarham udah lama meninggal dunia ketika dulu masih muda. Artinya ini harus jadi obat gitu. Makanya istri mau masak itu adalah satu kesolehan tambahan. Makanya kita ajari anak-anak di pondok itu, kenapa kalian gak dimasakan? Bukan Ustaz gak bisa nyuruh pegawai. Jadi kalian tidak bisa, kalau pulang gak bisa masak, itu kalian yang rugi. Akhirnya anak Ikhwan juga pinter, bisa bikin nasi goreng, bisa masak nasi, bahkan mereka bisa bikin tempe orek. Saya juga kaget. Hari ini masak apa? Sehari Ahad berangkat ke masak tempe orek Ustaz sama ini. Siapa yang masak? Fulan Ustaz. Oh Masya Allah. Ini anak laki-laki. Saya tanya anak perempuan, gimana yang perempuan? Sama Ustaz masak katanya. Kayak gitu. Artinya ini pendidikan. Ya pendidikan itu jangan dianggap itu sepele. Banyak anak-anak mahasiswi itu ketika lulus kuliah nggak bisa apa-apa karena biasa makan di warteg, betul nggak? Di kos-kosan tinggal makan. Ini memang tidak apa-apa itu. Kalau saya pinjam bahasa seseorang, kalau istri itu katanya urusan masak masih banyak, warung yang murah, laundry juga banyak yang kiloan, betul nggak? Tapi yang satu mah nggak bisa kan kayak gitu. Tapi kalau kata saya itu nggak cukup. Karena timbulnya rasa kasih sayang dari suami, kadang-kadang itu masakan istri. Akan tambah cinta anak-anaknya ngangenin. Misalkan dia pergi di luar kota, ketika dia tiba waktu tertentu tuh inget rindu. Ah, saya rindu pulang ke rumah. Kenapa? Masakan ibu saya itu luar biasa. Dan ini ibu rasakan seperti itu jika ibunya bisa masak. Jadi bukan berarti tadi yang saya katakan itu memang bahasa pikirnya kayak gini Bu dalam hadis itu. Kamu memberi makan jika kamu makan. Kan gitu hadisnya. Memberi pakaian jika kamu artinya diartiin, artinya yang sebut makan tuh makanan jadi kan, betul nggak? Nah proses masaknya itu bukan kewajiban, itu bahasa pikirnya. Tapi ada sisi kesolehan yang lain. Yakni ketika suami nyuruh masak, maka itu nilainya luar biasa. Jadi kadang-kadang suami masak juga. Sesekali kalau istrinya sakit itu jangan pergi ke warteg terus atau pergi ke warung Padang. Coba masakan suami. Istri itu akan, oh ternyata suamiku perhatian, akan ada nilai lain. Ini saya sampaikan kayak gini ya. Karena terus terang, saya juga di rumah suka masak. Kalau ada di rumah gak ada acara, ya saya nggak kemana-mana, istri saya sedang ngurus anak, saya masak. Meskipun masakannya nggak enak kan, nggak masalah, betul nggak? Ini udah Abi masakan seperti ini, anak-anak makan ternyata enak, ya syukurlah kayak gitu. Nah itu, makanya kemarin saya sampaikan di Ikhwan, jika pulang ke rumah, tinggalkanlah atribut-atribut di luar. Antum seorang direktur, antum seorang kapten, antum seorang jenderal sekalipun tinggalkan itu. Ketika pulang ke rumah antum jadi bapaknya anak-anak, jadi suami istri antum. Nah itu insya Allah kehidupan yang akan tenang. Kehidupan yang akan diwarnai, meskipun ada tangisan, maka tangisan itu akan terjadi nantinya tambah hanganin. Seperti itu. Jadi jangan dikira ya orang rumah tangga sakinah itu nggak ada tangisan. Ada, orang Nabi juga ada masalah, betul nggak? Nah ini kembali kepada masak tadi. Jadi Bu, maksud saya itu bukan berarti ibu-ibu nggak usah masak. Hukum awalnya begitu, paham ya? Sebenarnya ibu itu banyak kebaikannya, yaitu dengan masak tadi. Uang bikinin kopi saja, itu kan luar biasa, betul nggak? Pahalanya gitu Bu, seperti itu. Itu mungkin Allah alam. Ada pertanyaan lain monggo?
Assalamualaikum. Ini saya sambil minum ya. Ya, Mangga Bu. Satu lagi. Sayang ini. Ya Bu Mangga. Saya mau bertanya tentang ya berhubungan dengan seluk-beluk dalam rumah tangga ya. Ketika suami sakit itu, saya sering melihat kayaknya suami sakit itu terlihat super manja ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Segalanya pengen diladenin ya. Tapi Iya. kalau sebaliknya kalau istri sakit Cuekin. itu berusaha survive ya. Iya. Ini sendiri. Nah ini tabiat apa memang ini fitrahnya gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, memang gini. Makanya saya sering sampaikan kepada suami, para suami, jangan sekali-kali antum itu kecewa kepada istri. Kenapa? Nanti rasakan ketika sakit. Tabiat suami itu memang seperti itu, hampir rata-rata. Dan wanita itu kuat. Berbeda dengan istri sakit, betul nggak? Paling suami nganter ke dokter, kan gitu, betul nggak? Istri itu sampai hal-hal mendetil sekalipun itu perhatian kepada, makanya gini Bu ya. Tidak semua suami seperti itu, tapi juga tidak semua suami juga buruk kepada istri, atau bukan buruk maksudnya tidak perhatian kepada istri. Itu tergantung orangnya. Namun memang secara tabiat kebanyakan laki-laki itu tidak berdaya ketika dia sakit, dan itu akan cenderung lebih manja daripada istri. Karena memang wanita itu secara tipikal makhluk yang paling kuat. Makhluk multi talent. Betul nggak? Coba istri itu bisa masak, gendong anak, betul nggak? Terima telepon, betul nggak? Nyuruh suami, gitu kan? Kalau suami itu kan kadang disuruh beli gas aja nggak pergi-pergi. Ini pertanyaan bulan lalu, kan gitu. Makanya saya kan kasih resep waktu itu. Kalau ada suami disuruh ibu nggak nurut, ibu itu datangi di depannya, senyumin. Udah kayak gitu baru suruh, pasti dia berangkat. Jangan nyuruh, bilang dari dapur. Nggak akan diturut sama suami mah. Itu karakter suami mah kayak gitu. Jadi kalau suami lagi main HP, ibu nggak usah ngelarang main HP. Berdiri di depannya. Batuk dulu, salam. Iya, pandangi dulu. Pak, minta tolong lah, gitu kan. Ini nggak ada gas, nggak ada air. Baru, oh iya, sambil agak sedikit gimana gitu kan. Nggak apa-apa, kayak gitu. Manja. Iya, nah memang karakter kadang suami kayak gitu. Memang nggak semua, tapi banyak yang kayak gitu. Jadi nanti memang wanita itu dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang luar biasa. Karena coba bayangkan Bu, makanya baktinya seorang anak kepada ibu itu sampai 3 kali. Karena ibu itu luar biasa. Tapi ibu itu akan lebih terpukul jika anaknya tidak nurut sama ibu. Betul nggak? Beda dengan bapak. Bapak paling sewot sebentar. Tapi ibu itu kadang-kadang nangis. Saya sering sampaikan ke anak-anak santri ketika kita belajar kitab Taisur Khalaq. Jadi ada kitab yang membahas tentang akhlak. Ketika di bab berbakti kepada ibu. Ketika tangisan ibumu melahirkan itu ada yang lebih sakit dari itu, saya sampaikan. Apa? Ketika kalian membentak ibu kalian. Biasanya wanita itu akan terpukul sekali ketika dibentak oleh anaknya. Berbeda dengan bapak. Karena memang Allah ciptakan seperti itu. Makanya kenapa wanita tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk dekat ke jantung, dekat ke hati. Berbeda dengan laki-laki. Karena memang dengan wanita itu bahasa pun tidak boleh bahasa kaku. Makanya saya sampaikan ke bapak-bapak, bicara sama istri itu nggak boleh bicaranya bahasa kaku. Makanya tadi saya sampaikan, antum jenderal sekalipun ketika pulang antum itu suami istri antum bapak anak-anak antum. Tinggalkanlah atribut-atribut pun di luar tegas, di luar ini, ketika ke rumah berubah. Karena memang wanita itu seperti itu. Maka kalau hidup seperti itu, suaminya kayak gitu, maka insya Allah
sakinah itu akan tumbuh terus sampai nanti ke ujung usia, bahkan sampai ke surga, Bu. Jadi tadi kata Ibu, gimana manja, memang itu tabiat laki-laki kebanyakan kayak gitu. Jadi bersyukurlah yang punya suami itu kesempatan untuk menambah amal soleh. Baik, ada lagi yang bertanya? Masih ada waktu 15 menit lagi. Ustadz Afwan, Iya. nambah. Iya, Eh, mangga. tolong jelaskan rukun wudhu gitu Ustadz. Ah, Maksudnya rukun tuh wudhu. biar wudhu yang benar, Baik, baik. terus sebelum kita kan bangun tidur nih Ustadz, dahulukan mana? Misalnya kita nih mau megang sesuatu, dahulukan apa? Misalnya nggak kekejar, mau langsung wudhu atau cuci tangan apa gimana Ustadz? Baik, ya. Ron. Jika kita terbangun di waktu malam, ini saya tadi lupa. Ini satu kesempatan untuk ibu berdoa, termasuk mendoakan suami, mendoakan anak, mendoakan diri, mendoakan tetangga. Kalau kita terbangun di waktu malam, Bu, man ta'ara minal laili, kata Rasulullah SAW. Siapa yang terbangun waktu malam, kemudian dia duduk, mengatakan, langsung membaca ini, tidak alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, tidak, karena terbangun, bukan mau bangun pergi. Maka yang pertama adalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma gfirli. Maka kata Rasulullah, orang ini akan diampuni. Kalau dia berdoa, doanya akan dikabulkan. Kalau pergi ambil air wudhu kemudian sholat, sholatnya akan diterima. Itu kalau terbangun waktu malam. Namun jika terbangunnya di waktu subuh, ibu baca doa sebagaimana ibu baca ketika bangun tidur, kemudian berangkat ke air, cuci tangan dulu. Kalau ingin ilmu kesehatan, kata Dr. Jaidul Akbar, yang terbaik minum dulu air hangat. Baru setelah itu ibu bersih-bersih. Nggak apa-apa, ada ulcer, ada jigong, nggak gituan. Nggak masalah. Larutkan dengan air tersebut. Itu akan membantu proses pencernaan yang baik. Bagi yang punya penyakit lambung itu baik sekali. Ya, ini satu resep dalam Islam seperti itu. Kemudian setelah ibu tadi seperti itu, cuci tangan yang pertama. Jadi jangan apa-apa, cuci tangan dulu, baru ibu bersih-bersih, baru wudhu. Nah, wudhu itu ada rukun, ada wajib, ada sunat. Yang pertama yang kita lakukan, kalau wudhu di kamar mandi, jangan menghadap kloset. Belakangi klosetnya. Setelah tangan bersih, bisa diciduk dari, misalkan di sini gayung, Bu, gayung ya, sama di sini gayung bahasanya. Gayung. Gayung. Migrofah bahasa Arabnya. Taruh gayung, kemudian dicidukan. Bismillah, cuci pergelangan tangan segini. Cuci 3 kali, kemudian masukkan air ke mulut dan hidung. Karena itu masuk rukun, karena masuk cuci wajah. Masuk ke mulut, kemudian hidung semburkan. Kalau bisa langsung, kalau nggak bisa Harus dari mulut harus. ke hidung. Iya. Nggak boleh terpisah. Sebentar dulu. Kalau bisa mulut dan hidungnya bareng. Kalau nggak bisa mulut dulu, kemudian hidung. Ya, kemudian hidung. Setelah itu baru cuci wajah. Nah, ini mohon maaf. Wajah, yang disebut wajah itu adalah pangkal rambut tumbuh sampai ke batasan telinga, ini wajah. Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika sholat tidak boleh terlihat dagu. Harus ke sini kerudungnya. Jadi ke sini, nempel di sini kerudungnya. Perbatasan ini, rahang di sini. Ke sininya harus tertutup. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka kemudian dicuci wajah itu sampai sini, Bu. Hati-hati ada, jangan sampai ada kelewat. 1 kali rukunnya, 3 kali sunnah. Jadi sunnah itu 3 kali. Dengan 2 tangan diusapkan semuanya, jangan digini-gini saja. Jangan ada yang terlewat ke sini semuanya. Setelah itu baru tangan. Nah, ketika tangan wajibnya segini.
Enggak. Wajibnya segini rukunnya. Tapi kalau kita memanjangkan gurrah namanya sampai ke sini tidak apa-apa. Oh, Begini ya, supaya nanti ketika hari kiamat itu kan terlihat putih-putih di sini. Ya, ke sini diginikan Bu, terus sampai 3 kali kanan dulu, baru kiri sampai sini 3 kali. Ini jangan ada yang terlewat sini, terutama daerah sini biasanya terlewat. Biasanya terlewat sini, maka diginikan dan airnya nggak usah banyak-banyak, diciduk saja. Kalau misalkan pakai keran ya jangan terlalu besar-besar, karena kalau ibu mubazir dalam menggunakan air, pahala wudhu hilang. Kayak kita ngantongin air dengan kantong kresek bolong. Oh, berceceran ya. Iya, jadi harus kecil. Yang kemarin umroh coba di Mekah ada nggak kerannya besar? Nggak ada, segede gini. Di Madinah pun sengaja, kenapa? Karena itu usaha pemerintah agar manusia tidak membazirkan air. Bukan nggak ada air, di sana mah laut disuling. Beda dengan di kita, ya. Maka di situ Tumanina Bu, ini tolong di ini dengan tangan. Kalau pakai keran juga begini, silahkan. Kalau bagus, karena wudhu itu cukup 1 gayung juga sebenarnya. Jangan 1 ember, nanti hilang pahalanya. Nah kemudian wajah kepala usapkan ke belakang, tarik ke depan. Kalau rambutnya panjang digulung, begitu balikan. Nah, kemudian tidak usah ngambil air lagi. Si posisi telunjuk ini masuk sini, ini masuk sini. Kalau ada infokus saya gambarkan itu di laptop saya, ada video, ada gambar bagaimana posisi kaki, posisi tangan ketika sholat. Itu bisa diinikan. Ada infokus nggak? Ada yang punya infokus nggak? Enggak ada ya? Oh nggak ada. Nggak apa-apa. Iya. Tapi harus di ruangan ya. Nanti saya gambarkan posisi tangan, posisi kaki karena begini. Ini dapat membantu khusyuk. Nah, setelah balik ke situ, baru kaki Bu. Jangan lupa di belakang kaki ini diusap kayak gini. Kebanyakan yang terlewat itu ditumit. Makanya kan satu ketika Nabi melihat sahabat yang tergesa-gesa wudunya, maka dia mengatakan, Nabi mengatakan, wailul aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit itu di neraka. Kenapa celaka? Karena ada sebutiran tutup botol ini yang tidak terbasuh di antara tumitnya. Makanya harus dialirkan dengan tangan. Seperti itu, di tiap sela kakinya digini. Maka setelah itu sempurna sampai mata kaki, itu wudhu yang sempurna. Nah, kemudian ini permasalahan masalah mengusap kepala. Kalau ayatnya adalah dalam surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Saya tanya, kepala itu semua kan? Betul nggak? Maka diusap semua. Bagaimana dengan orang yang wudhunya hanya diolesin depannya doang? Pertama, di dalam kitab Matan Abu Suja, ini adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Mengusap begini boleh, tapi kalau semuanya itu lebih baik. Sunnah katanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ayat, maka yang terbaik itu diusap semuanya. Dibalik ke belakang, ditarik ke depan seperti itu. Kemudian baru dia membaca syahadat. Ya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai sini enggak usah waj'alni min ibadika sholihin. Tidak ada riwayat itu. Kalau mau tambahin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ada riwayatnya. Nah, itu wudhu yang sempurna. Itu harus sekali seperti itu. Kalau tayamum kan gampang kayak tadi. Tinggal ditepukan, kalau ada banyak di sini ditepuk dulu di gini, kalau enggak sedikit cukup usapkan ke wajah, ke tangan, ke sini udah cukup seperti itu. Itu cara tayamum. Dan kalau ibu sakit, mandi nggak kuat meskipun dengan air hangat, sementara ibu bersih dari haid, tayamum saja. Tayamumnya sama kayak tadi, tepuk tangan ini. Nanti sehat baru mandi. Agama ini mudah. Jangan mempersulit diri kalau sakit. Ada orang sakit sampai nggak sholat, kenapa? Nggak sanggup wudhu. Nggak boleh.
boleh wudhu dengan air hangat dulu. Ada di dalam mazhab Syafi'i disebut air musammas. Ini makruh padanya. Air musammas itu air yang panas karena sinar matahari. Menurut para ulama makruh itu karena air yang terpanasi matahari kalau dipakai membasuh kulit nanti kulitnya belang, kena gatel. Makruhnya kayak gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh dipakai, tapi kalau air hangat ibu rebus dulu atau pakai apa pemanas ruangan ya di kamar mandi itu nggak masalah, silakan. Termasuk mandi wajib pakai air hangat boleh. Cuman pahalanya nggak kayak air dingin. Itu mungkin wudhu ya. Kalau perempuan Ustadz safar, kalau lagi pas safar tuh Ustadz. Kalau safar perempuan ketika menggunakan kaos kaki dalam keadaan suci setelah berwudu nanti tidak usah dilepas, usap saja bagian atasnya. Jadi bukan bawah kaki tapi atas kaki ya. Nggak ada boneka ya. Ini saya contohkan sepatu. Ini misalkan kaki ya. Yang diusap itu bagian sininya Bu. Coba ininya. Kos kakinya ya? Kos kakinya. Bukan sepatunya. Kecuali kalau sholat di gunung. Pakai sepatu ketika memakai sepatu dalam keadaan suci tinggal diusap bagian. Syaratnya sepatunya menutup mata kaki dan tidak bolong. Kayak gitu. Kalau bagian kepala Ustaz? Kepala memang ada sebagian ulama mengatakan boleh diusap kepalanya. Asal ketika memakai kerudung sebelumnya dalam keadaan suci. Tapi yang terbaik keluar dari hilap, masukin aja tangan ke dalam. Itu lebih baik. Habis. 5 menit lagi. Oh, ada 5 menit lagi. Ada lagi nggak? Ayo. Panjang digulung dulu Bu. Digulung nggak apa-apa. Nggak, meskipun nggak semua. Kecuali kalau mandi haid, maka dia harus terurai. Sah. Kalau mandinya junub karena berhubungan itu boleh juga diikat, dituangkan ke situ. Tapi kalau ragu-ragu ya di apa aja dibuka saja seperti itu. Apalagi di sini panas kan gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Ayo. Apa Bu? Pengen pahala umroh. Tadi. Boleh Ibu. Nah, ke masjid berjamaah sama imam. Setelah selesai sholat subuh tapi ya ini. Setelah subuh duduk zikir atau baca Al-Quran, pokoknya tidak boleh ngobrol. Sampai terbit matahari, namanya syuruk. Kalau Ibu ke Mekah itu ada jadwal sholatnya sampai ada tulisan syuruk. Jadi ada 6. Nah sekarang ini 90 menit dari matahari, dari Fajar Shodiq. Fajar Shodiq itu ketika azan, itu keluar matahari. Kan kita haram tuh sholat. Nunggu 15 menit. 2 penggalan. 15 menit atau ya antara 10-15 menit lah. Kalau sekarang mungkin sekitar jam 5.45 itu sudah matahari udah naik 2 penggalan. Udah boleh sholat duha. Maka di situ Ibu sholat 2 rakaat. Maka itu dapat pahala haji umroh sampai Nabi mengatakan tamatan. Tapi syaratnya duduk di tempat sholat tidak boleh berubah. Tidak boleh pindah ke sono misalkan. Misalkan di Al-Furqan nih. Ini ada awat, khusus awat. Ibu di situ aja duduk. Nggak kemana-mana. Ibu baca Quran, Ibu zikir dan sebagainya. Ya planning aja sebulan sekali gitu kan. Harus tiap hari gitu, Tat? Enggak, siapa yang mau. Di masjid baiknya. Memang saya bin Bas mengatakan boleh di musola tempat sholatnya di rumah. Tetapi yang di masjid itu lebih utama. Tapi kalau Ibu tidak bisa ke masjid, di rumah insya Allah dapat. Karena hadisnya masjid. Kayak ini loh Bu. Yang kadang-kadang orang lupakan itu hari Jumat. Kan ada waktu mustajab, betul nggak? Coba kapan itu waktu mustajabnya? Setelah asar jam berapa? Menjelang maghrib. Menjelang jam berapa? Jam 5 lah. Ya kan waktu itu pernah saya sampaikan ya. Di sana di mana waktu pengajian di Nambo ya. Jadi kalau bisa hari Jumat itu 5:30 itu udah wudhu. Iya. Kemudian Ibu sholat syukrul wudhu.
nunggu sholat maghrib, berdoa, baca Quran, berdoa terutama, maka di situ waktu mustajab. Tapi jangan lupa adab-adab doanya. Ada sekitar 10 adab doa. Kalau saya sampaikan butuh waktu 1 pengajian. Ini yang jarang orang tahu, hingga doanya, berdoa itu nggak pakai adab, akhirnya doa itu nggak dikabulkan. Jadi kalau kita, kok saya udah berdoa tapi kok nggak ada ya, gimana ini doa? Berarti itu tidak akan diterima doanya. Juga dikarenakan adab-adabnya ditinggalkan. Ada sekitar 10 kalau nggak salah adab berdoa itu. Bahkan ada khusus kitab membahas masalah ini. Namanya kitab Janyus Thimar As-Sarhu Sahil Adkar ya. Jadi bagaimana kita berdoa itu agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Mungkin insya Allah lah kalau misalkan nanti ada kesempatan kita bahas ada berdoa gitu. Kan ngajinya nggak mesti urusan rumah tangga terus. Kenapa? Karena masalah kayak gini tuh kadang orang nggak tahu. Kayak orang kayak itu aja zikir ketika terbangun, tengah malam, ketika wudhu itu kadang banyak orang yang nggak tahu. Padahal ini amalan ringan, pahalanya besar. Karena gini, saya yakin kalau kita dirahmati Allah dengan ibadah kita yang baik, maka rumah tangga pun akan bagus. Karena kuncinya adalah taat kepada Allah. Baik, jika tidak ada lagi, saya cukupkan sampai sini, udah setengah 12. Bila nanti mau mendengarkan kajian bapak-bapak juga monggo, karena memang sebenarnya itu untuk suami istri gitu kan. Cuman karena kemarin itu saya udahlah ini aja masalah fitnah, permasalahan di rumah tangga nanti kita bereskan. Seharusnya ini didengar juga oleh para ibu gitu ya, supaya paham, karena intinya menjalani hidup ketika berumah tangga itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Baik, itu saja hadirin ibu-ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada faedahnya. Benarnya datang dari Allah, salahnya merupakan kesalahan saya dan bisikan syaitan yang mana Allah Ta'ala berlepas diri dari segala kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.